Dan dia sebagai ketua partai bernafsu bernafsu untuk menjadi. berarti Pak Erlangga nafsu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with Sage Home. If I quit this season, I still beat the greatest. Selamat sore, kita kembali lagi di channel tercinta kita ini, yaitu Kacamata Hitam Official. Kacamata Hitam Official. Di sini kita melanjutkan video kita sebelumnya, yaitu pembahasan calon kandidat presiden di 2024 yang kemarin kita lihat dari survei sebuah lembaga swasta 3 bulan yang lalu ya? Ya, namun itu secara umum ya. Nah, dan sekarang ini kita akan coba membahas kandidat capres di sekitar Bapak Joko Widodo. Jokowi. Berarti Bapak Jokowi mempersiapkan juga ya calon-calonnya ya? Enggak sih, bukan Pak Jokowi sih segitu kalau aku bilang. Pak Jokowi mungkin udah legowo. Oh. Nah mungkin Pak Jokowi, dia habis masa jabatannya dia buat warisan kayak Dinasti ya? dinasti enggak. Oke. Saya jamin Pak Jokowi tidak seperti itu. Tapi ini kita melihatnya capres di sekitaran Pak Jokowi, Bu. Ini Berarti mungkin bukan maksudnya bukan Bapak Jokowi yang merekomendasikan, tidak ya? Ini hanya tokoh-tokoh yang mungkin sekitaran selama ini dekat Pak Jokowi, sudah tahu macam mana kerjanya presiden, selama ini jadi pembantunya presiden, kan mungkin di 2024 seandainya ada jodoh mereka yang menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Itu juga sih hubungannya, Pak. Gak ada ya? Nggak ada sebenarnya, cuma di sekitarnya aja. Iya, sekitarnya. Kita cuma mencari ya. Dan ini muncul satu nama dari Partai Golkar, yaitu Ketua umum ya. Erlangga Hartarto ya. Sekarang jadi menteri, Nanti di deskripsi ya. ya di diskusi. Oke, ini Menteri apa? dari Partai Golkar ya. Jadi memang ada isunya beliau ini di 2024 diajukan atau didorong untuk menjadi calon presiden. Oh bukannya kemauan si Bapak? Itu kita nggak tahu lah, nanti mungkin kita kasih lebih jauh. Karena Bapak juga melakukan promo-promo ya. Iya, Beredar iya. di Indonesia ya. Di Medan ya? Di Medan belum tahu. Belum ada. Oke. Nah yang kedua ini ada Bapak Surya Paloh. Tapi nggak mungkin ya. Kalau Pak Surya Paloh dari jauh-jauh hari dia menyatakan dia tidak pernah Betul. mencalonkan. Konsisten beliau ya. Ini termasuk salah satu tokoh bangsa yang Yang menggali potensi-potensi anak bangsa. kader-kader. Dan dia sebagai ketua partai tidak Berkeinginan. bernafsu Bernafsu. untuk menjadi Pemilihan kakak nafsu ya. nafsu. Berarti Pak Erlangga nafsu. Ya, kita kan bicara pribadi, tapi- kita bicara pribadinya. Warna baju Bapak. Oh ini Hanura bisa jadi berkarya, tidak murni Golkar. Oke. Oke, jadi kalau Surya Paloh nggak mungkin ya. Kecil kemungkinannya. Karena Kecil. beliau tipe konseptor ya. Iya, betul. Beliau mempersiapkan atau melihat bahasa medisnya membetter orang-orang yang potensial untuk bisa dinaikkan. Betul. Karena Pak Surya Paloh punya restorasi. Justice. Ya. Oke, dan berikutnya adalah Bapak Prabowo Subianto. Wow, ini lagi-lagi Bapak itu. besar kemungkinannya karena memang nafsu ya. Kalau Pak Prabowo dia lagi-lagi kita harus bilang dia punya mental sebagai Iya. pejuang. Mental pejuang. Karena tidak habis putus-putusnya dia berjuang untuk Jadi mungkin itu yang bisa kita ambil ya sisi Iya. positifnya ya, perjuangan tadi tidak henti-hentinya. Iya. Jadi mungkin itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari Bapak Prabowo ya. harus Berarti punya jiwa pejuang ya. Yang gitu juga. Hanya saja Pak Prabowo tidak punya jiwa sebagai pemenang. ya mungkin di 2024 bisa jadi. Oh, jadi bisa di 2024. Bisa. Bisa. Ya kan untuk Tidak kesempatannya tidak tertutup lah kemungkinan. Betul. Selagi Pak Prabowo masih umur masih. Apalagi beliau didukung Pak Jokowi dengan Bu Mega. Oh. Bisa jadi kan bisa jadi menang jadinya. Oh yang ketemuan kemarin Mbak Puan datang ke Wisma Pak Prabowo ya. That's right. Jadi mungkin Bapak Jokowi mungkin istilahnya sangat merekomendasikan untuk Bapak Prabowo maju. Oke. Dan ada juga Menteri BUMN ya, Hah? Pak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir. Oh iya, Juga termasuk. itu termasuk ya Kan juga Bapak juga lumayan berkampanye juga ya. di sekitaran beliau ya. Iya dong. Oke. Jadi berarti Bapak Ganjar gimana nih? Apakah termasuk Bapak Ganjar di sekitaran Bapak Jokowi? Kalau Pak Ganjar saya pernah melihat di salah satu acara ya. Hah? Pak Jokowi memang tidak menunjuk nama atau menunjuk seseorang. Hah? Hanya saja di situ ada kata-kata Pak Jokowi mendukung yang
Oke, dan ini juga ada beredar seperti Bapak Budi Gunawan. Bapak Budi Gunawan ya. Nah itu kan memang di sekitar Pak Inisial Jokowi BG ya. Bapak inisial BG. Ini Bapak ini memang kumisnya seksi sekali. Kemudian ada Bapak Bambang Susatyo. Ketua MPR. Iya betul. Bamsus. Bamsus. Semua sudah punya singkatan trackman masing-masing ya. Iya, iya. Dan kemudian Bapak Mahfud MD. Ini apa singkatan ini? MMD. Ya, gitulah. Hanya saja kecil sekali ya suara. Iya, sekitar 0, ya, 0,sekian% ya. 0,2. Dan kemudian Bapak Muhammad Iskandar yang ini Oh, ini sekarang tidak terdetek nih berapa persen suaranya ya. Cak Imin tepatnya ya. Iya, Cak itu Imin. dia. Ya, Panggilan familiarnya ya. salah satu pimpinan DPR juga ya. Jadi itulah dia. Nah, apakah memang mereka itu memang digadang-gadang untuk menjadi capres 2024 atau hanya pembahasan orang-orang yang dilihat mampu untuk bisa bersaing di 2024? Oh ya. Tokoh-tokoh ini kemungkinan maju ya. Iya. Lagi. Tidak ada tokoh wanita di situ. Tadi ada Partai siapa? Ibu Puan. Di mana yang ini loh, yang di sekitarnya Pak Jokowi tadi ini? Ini Ibu Puan ada, Bang. Oh, ada? Ada, tapi 1,1%. Oh, lebih tinggi daripada Pak Mahfud MD dan Pak Erlangga ya? Oh, jelas. Oh, Siapa oke, dulu oke. keluarga ibu tersebut? Oh, didukung oleh partai besar ya. Salah satu partai pemenang pemilu di 2014. Iya. Apalagi memiliki kursi yang cukup gede loh. Bapak Ganjar? Iya, memang di partai yang sama. Cuman kan kita juga dari berita-berita kita paham. Iya. Partai itu mendukung kemana kan kita tahu. Karena Ibu Puan juga dibilang loh, Presiden, Ibu Presiden ada ucapan juga loh. Iya ya. Iya. Berarti nanti keputusannya adalah di Ibu Mega ya. Oh iya. Nah, dan kemudian kalau memang mungkin nanti seiring berjalan sudah tahu arah dukungan PDI kemana atau mengikuti Ibu Puan, Mungkin bulat Bapak kan Ganjar harus bersiap-siap untuk bisa. cari kendaraan. Tapi Tapi kalau saya melihat dari kursi, PDI bisa mendukung sendiri loh. Ya, Atau jelas. dipasangkan Ibu Puan dengan Pak Ganjar juga bisa. bisa sangat besar kemungkinannya. Jadi mungkin nanti di situ tergantung keputusan Ibu Mega atau juga tergantung pilihan. Hitung-hitungan politik tadi lah ya. Tergantung pilihan Bapak Ganjar juga, apakah Legowo untuk 2024 tidak ingin mencalonkan terlebih dahulu Oh iya. atau juga milih kendaraan yang lain. Betul. Oke. Ini muncul lagi nih kepala Bapak Tito Karnavian ya, 0,6% Menteri Dalam Negeri, ya. mantan Kapolri, Oke. 0,6 ya. Jadi semua ada survei ya. Kan kita bicara sekitarnya Pak Jokowi ya. Oke. Ini tokoh-tokoh ini mungkin lihat. Hanya saja di antara survei ini ada satu yang bertanya-tanya saya. Apa sih? Apakah Opung nggak termasuk? Kalau Nggak berminat Opung? kalau misalnya menurut saya Opung, Poros Opung, sehat-sehat Opung di sana. kalau si Opung ini kan dia lebih ke Pemikir. konseptor create ya. Oh, mungkin. Dia lah mungkin yang Mengkonsep dan menjalankan iya. isi pikirannya. Jadi apalagi dibilang beliau kan, istilahnya beliau pengen untuk kedepannya udah mau pengen main-main dengan cucu kan. Oh iya, usia ya. Iya. Dan ibu juga melarang bapak untuk maju ya. Ibu siapa ini? Istrinya Oh, Opung baru lagi lah. Poros Opung. Oke. Jadi sangat banyak ya yang di sekitar Pak Jokowi yang memiliki kapabilitas untuk bisa mencalonkan di 2024. Nah, oke. Ini memang kapasitas mereka yang tokoh-tokoh yang dipilih memang kinerjanya baik ya. Iya. Bukan kemauan. Di sekitar Pak Jokowi. Oke, jadi semua itu adalah pilihan teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang ini sudah harus kita mulai untuk melihat profil mereka masing-masing, kelebihan mereka masing-masing, kekurangan mereka, sehingga nanti tidak ketika 2024 kita tidak panik untuk Tidak buta lagi. Dan kemungkinan besar juga pasti tokoh-tokoh yang kita sebut tadi di atas ada juga sudah di hatinya teman-teman. Nah, Tapi ingat ya, no money ya. ambil uangnya, jangan pilih orang. Sudah Tapi pesan kan keluarga. tetap istilahnya kita tidak bisa mengarahkan teman-teman ini No, untuk Pak. money politik. No. Kalau misalnya lebih bagus sih tidak diambil uangnya supaya kita tidak terbebani gitu. Jangan makan budi ya. Kita makan budi. Ya yang pasti istilahnya, yang makanya saya informasikan dari sekarang untuk kita bisa mengkaji, menelaah profil dari para calon sehingga nanti di 2024 tidak buta, sehingga kita lebih pasti mencoloknya. Lebih teliti lah
Jangan hanya sekedar pencitraan ya, cukuplah yang lalu-lalu kita mengalaminya. Oke. Ya sudah. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Reaksi-reaksi, tetap jaga kesehatan, Indonesia harga hidup, merdeka, merdeka, merdeka.